itu Jokowi, itu presiden kita. Kalau dia mau lengser, kemudian dia bertobat, minta kepada Allah ampunin aku, Allah akan ampunin dia. Kalau engkau melihat ada orang yang mencela pemimpinnya, menjelek-jelekan pemimpinnya, ketahuilah kalau dia itu pengikut hawa nafsunya. Jangan dijadikan teman. Ini adalah kalimat benar, dan memang itu yang ada. Siapa yang menghina pemimpinnya, Allah akan menghinanya. Nggak boleh. Maka tidak ada satu ayat pun disebutkan di Quran untuk mencela. Itu nggak ada. Itu bukan akidah ahlu sunnah. Itu kebiasaan kaum jahiliyah. Asal mereka itu bersedia lengser dan bebaskan Habib Rizik. Allahu Akbar. Kau rekrut masa, kau gini mencaci maki pemerintah, mengatasnamakan jihad, demonstrasi dikatakan jihad oleh orang-orang yang sholat. Wallahi, syibabul muslim husnu wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan, fasik, membunuhnya kafir. Di kita juga mungkin presiden bukan ulama, tapi mau mendengar ulama. Ulama yang mana yang mau didengar? Ulama yang bisa lembut dalam menyampaikan kebaikan. Para pemimpin yang mengajak kalian untuk sholat, mengajak kalian untuk puasa, maka Allah mengharamkan kalian untuk mencaci maki mereka. Maka Allah mengharamkan kalian untuk mencaci maki mereka. Semua yang ada di majelis-majelis, ajak mereka berdoa. Didoa kenapa? Supaya Jokowi lengser dan bertobat. Amin ya Allah. Bebaskan Habib Rizik. Aku tanya kepada engkau, apa setiap kali engkau mencela pemimpinmu kau dapat pahala? Kalau kau doakan pemimpinmu, bisa nggak Allah merubah pemimpinmu? Bisa. Terus kenapa kau tidak doakan pemimpinmu? Tegakkan hukum yang adil, yang salah proses hukum sesuai dengan hukumnya sendiri. Dia sadar, dia bertobat, dia bebaskan Habib Rizik. Dia bebaskan Habib Rizik. Udah dibilang bernegara seperti orang sholat. Kalau imam salah, ingetin baik-baik. Subhanallah, masih salah juga, bantu dengan bacaan, mungkin dia lupa. Jangan main tarik kerah imam. Menurut Walaupun mereka mempunyai kesalahan, kekurangan, maka tetap wajib taat. Tidak boleh memberontak, tidak boleh mencela. Siapa yang ingin menasihati, nasihati dengan sendiri-sendiri. Tidak boleh di depan khalayak ramai, dibawakan kerbo, ditulis presiden. Nggak boleh. Haram dalam agama Islam. Siapa saja yang salah proses. Dan jangan lupa al-adlu lil jami', justice for all. Keadilan itu untuk semua. Sudah. Silakan Anda cari banyak penguasa di dalam Al-Quran. Tapi ketika mereka salah, yang terjadi pertama kali itu bukan celaan. Tidak ada ayat yang mengatakan celaan dia, hina dia, bully dia, itu nggak ada. Yang terjadi adalah Allah utus seorang Rasul memberikan manhaj, berikan nasihat yang baik, diskusi dalam kebaikan. Ada orang banyak menjadi pahlawan, kesannya dia paling hebat. Kalau bicara di warkop dia paling hebat. Oh saya begini, kalau saya bagaimana? Di rumah saya di gang Anda masih belum bisa jadi pemimpin. Ini mau memimpin negara, terus salahin orang yang sudah jadi presiden. Dari mana ini? Kalau Anda jadi presiden mungkin sudah ubanan gitu. Kira gampang apa orang jadi seperti itu? Mereka yang telah mendolimin itu, yang dolim wajib itu. Kalau dia sudah mendolimi, sekarang dia sadar, Allah akan menerima tobatnya. Tapi dia lengser, dia harus lengser, dia harus turun. Tidak boleh kita merendahkan orang lain. Bukan cara Nabi. Nabi tidak pernah merendahkan orang lain, padahal Nabi sangat tinggi pangkatnya, sangat mulia. Lah kita ini siapa kok berani merendahkan orang itu? Akhlak apa itu? Pendukung Rizik Syihab atau HRS terus menggaungkan dukungan meski sang junjungan kini telah berada di dalam tahanan. Yang teranyar, beredar sebuah video yang menampilkan ceramah seorang bersorban yang bernama Habib Umar bin Abdul Aziz Syihab. Dia harus turun dan dia harus tobat. Allah akan terima tobatnya. Disebutkan oleh para ulama kita ahli sunnati wal jamaati bahwa tidak diperkenankan kita keluar dari imam, biarpun imam itu fajir. Keluar ini maknanya membuat pemberontakan, keluar dari kepemimpinannya, lalu membuat sebuah kepemimpinan yang baru. Itu tidak diperkenankan. Dan itu karena apa? Itu membahayakan sekali. Di dalam ceramahnya itu,
Umar menyampaikan bahwa HRS tidak selayaknya ditahan. Ia menyebut bahwa perlakuan pemerintah terhadap HRS tidak berperi kemanusiaan. Menurutnya, Tuhan akan mengampuni dosa Jokowi dan para pejabat lainnya jika bersedia lengser dari jabatan dan membebaskan HRS. Itu Jokowi, itu presiden kita. Kalau dia mau lengser, kemudian dia bertobat, minta kepada Allah ampunin aku, Allah akan ampunin dia. Asal mereka itu bersedia lengser dan bebaskan Habib Rizik. Sekarang pemimpin-pemimpin kita mau kayak bagaimana, tapi mereka seorang muslim yang sholat dan tidak melarang orang lain untuk sholat. Fir'aun mengaku Tuhan nih. Luar biasa kalimatnya. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, ucapkan kalimat yang baik. Fir'aun mengaku Tuhan, disuruh nasihati baik-baik. Fir'aun, jangan, kamu salah. Gitu bahasa. Kalau itu Jokowi mau tobat, kalau pemerintahan yang ada di atas, pejabat-jabat itu mau tobat, Allah akan terima, Allah akan terima, Allah akan terima, ujar Umar. Dalam video yang ditayang dalam kanal YouTube sebagaimana disimak Indozone Rabu 14 April 2021. Kalau itu Jokowi mau tobat, kalau pemerintahan yang ada di atas, pejabat-pejabat itu mau tobat, Allah akan terima, Allah akan terima, Allah akan terima. Asal mereka itu bersedia lengser dan bebaskan Habib Rizik. Barang siapa yang menghinakan seorang penguasa yang dipilih oleh Allah jadi penguasa, penguasa nggak jadi penguasa melainkan atas izin Allah, ya kan? Barang siapa yang menghinakan seorang sultan, seorang penguasa, seorang pejabat, maka Allah yang akan menghinakan dia. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih, man ahana amirahu ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpinnya, Allah akan menghinanya. Nggak boleh. Umar kemudian mengulang-ulang perkataannya soal tobat Jokowi dan HRS. Kalau mereka-mereka yang sudah menzalimi itu bebaskan Habib Rizik, Allah akan menerima taubatnya. Tapi dia harus lengser, dia harus turun, dia harus taubat. Allah akan terima taubatnya. Tidak pandang bulu Allah, siapapun hambanya akan terima taubatnya. Itu Jokowi, itu presiden kita. Kalau dia mau lengser, kemudian minta Allah untuk mengampuni dia, Allah akan mengampuni dia. Tapi lengser dulu, bebaskan Habib Rizik, katanya sambil berteriak-teriak. Itu Jokowi. Kalau dia mau lengser, kemudian dia bertobat, minta kepada Allah ampunin aku, Allah akan ampunin dia. Tapi lengser dulu, bebaskan Habib Rizik. Kita sama pemimpin itu jangan banyak menghujat, banyak mendoakan. Doakan presiden kita, doakan wakil presiden kita, doakan gubernur kita, doakan. Sering mencela pemerintah. Adapun yang diajarkan Nabi dan para sahabatnya dan ulama-ulama terdahulu adalah taat dan patuh kepada mereka, tidak mencela mereka, memuliakan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taati Allah, taati Rasulullah, dan ulil amri, pemerintah dari kalian. Selepas itu, Umar kemudian mengajak jamaah pengikutnya untuk berdoa bersama. Di dalam doanya, lagi-lagi ia menyampaikan hal yang sama. Wahai Allah, yang maha pengasih, maha penyayang, doa kami kabulkan. Ya Allah, selamatkan dan bebaskan Habibana Rizik, katanya. Lantas, ia pun mengajak jamaah untuk mendoakan Jokowi supaya lengser dan bertobat. Nanti malam, kalau ada waktu bermunajat, berdoa, ajak semua yang ada di masjid, ajak berdoa supaya Jokowi lengser dan bertobat. Bukan cuma minta dia lengser, tapi lengser dan bertobat. Sesudah bertobat, insya Allah Allah ampuni dosanya, katanya. Hadirin hadirin, nanti malam ada waktu bermunajat, berdoa, ajak semua yang ada di majlis-majlis, ajak mereka berdoa. Didoakan apa? Supaya Jokowi lengser dan bertobat. Amin ya Allah. Jangan kau coreng nama Islam nanti jalanku. Tentang hak pemimpin terhadap masyarakatnya yang sudah dipilih, itu mendoakan mereka.
Kita hendak bicarakan buruk di belakang, gosipin mereka, karikaturin, cerita macam-macam. Ini nggak boleh teman-teman. Nggak ada manfaatnya buat kita. Apa manfaatnya? Kalau kau tinggal memohon, ya Allah, berikan hidayah kepada pemimpin kita. Allahumma ya Allah, bukakan pintu hidayah. Jagalah Bapak Jokowi, wakilnya, jaga mereka dari segala mara bahaya. Berikan petunjukmu, berikan hidayahmu ya Allah. Semoga mereka bisa membawa negeri ini kepada negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin. Katakan doa itu, dapat pahala dan Allah bisa. Allah tinggal kun, selesai. Dia sadar, dia bertobat, dia bebaskan Habib Rizik. Dia bebaskan Habib Rizik. Kalau dia salah, kita katakan salah sebagai manusia. Kalau beliau bersalah, tentu kita wajib mengingatkan. Bahkan kewajiban kita mengingatkan beliau lebih daripada kita mengingatkan yang lainnya. Kenapa? Karena kita mengambil hidayah daripada kakek beliau. Kenapa di saat cucu baginda Nabi melakukan salah kok kita diam-diam saja? Tetapi sekarang dia ada di dalam penjara, diperbuat yang tidak selayaknya. Apakah kita rela cucu Nabi melakukan kesalahan seperti itu? Kalau kita rela, Nabi tidak akan rela kepada kita. Nabi akan marah, kamu ngambil hidayah dariku, tapi cucuku salah kau biarkan. Akan marah Rasulullah kepada kita.